Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Rumet. Kali ini kita masih membahas seputar soal-soal ujian UTBK SBMPTN. Soal-soal yang akan kita bahas kali ini yaitu seputar pengetahuan kuantitatif. Jadi bagi teman-teman, sebelum menyaksikan video ini, silakan teman-teman kunjungi channelnya dan teman-teman belajar video-video sebelumnya yang juga membahas tentang prediksi soal-soal UTBK SBMPTN. Selamat belajar, semoga sukses. Sekarang kita langsung masuk ke contoh soal yang pertama pada pengetahuan kuantitatif ini. Contoh soal pertama, diketahui barisan aritmatika dengan suku ke-6 dan ke-10 masing-masing 18 dan 30. Maka nilai suku ke-15 adalah. Jadi diketahuinya yaitu suku ke-6 dan suku ke-10. Yang ditanya suku ke-15. Sekarang kita buatkan. Suku ke-6 tadi 18. Kemudian suku ke-10 adalah 30. Yang ditanya suku ke-15. Soal nomor 1 ini dapat kita selesaikan jika adik-adik atau teman-teman hafal dengan rumus yang ini. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali beda. Karena dengan rumus yang ini nanti kita akan menemukan suku ke-15-nya. Sekarang kita mulai dari suku ke-6 tadi 18. Maka U6 sama dengan A itu suku pertama belum kita ketahui. Kemudian N-nya tadi 6 N-nya 6 dikurang 1, bedanya belum kita ketahui. Maka U6 ini yang tadinya 18 kita ganti, kemudian A ditambah 6 dikurang 1 ada 5 dikali B menjadi 5B. Maka ini menjadi persamaan pertama. Kemudian kita lanjut ke U10. U10 sama dengan A ditambah N-nya jadi 10 dikurang 1 dikali beda. U10 kita tadi ada 30, maka ini kita ganti menjadi 30. A ditambah 10 dikurang 1, 9 dikali B, maka jadi 9B. Dan ini adalah persamaan kedua. Setelah mendapat persamaan pertama dan persamaan kedua, maka langkah selanjutnya kita harus mengeliminasinya. Cara mengeliminasinya sama dengan cara yang kita lakukan pada SPLDV atau SPLTV, itu sama. Langsung saja kita coba untuk mengeliminasinya. Eliminasi persamaan 1 dan 2. Eliminasi persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 kita ada ini. Boleh kita bikin A ditambah 5B sama dengan 18. Boleh kita balik angka 18-nya jadi di belakang. Kemudian di bawahnya ada A tambah 9B untuk persamaan kedua. Sama dengan 30. Persamaan ini sama-sama memiliki A-nya 1, berkoefisien 1, sehingga bisa langsung kita hilangkan A-nya dengan cara mengurang. Maka ini menjadi minus 12 dan ini menjadi minus 4B. Untuk mencari nilai B, maka minus 12 dibagi minus 4, sehingga B menjadi 3. Kita sudah memperoleh nilai B itu 3. Maka untuk memperoleh nilai A, kita perlu mensubstitusikan angka 3 ini, nilai B yang 3 ini, ke persamaan 1 atau persamaan 2. Bebas teman-teman mau milih persamaan yang mana, itu hasilnya akan sama selama proses pengerjaannya itu benar. Kita ambil persamaan 1. Maka dari sini kita akan substitusikan B sama dengan 3 ke persamaan
1. A tambah 5B sama dengan 18. A ditambah 5B sama dengan 18. A-nya belum kita ketahui, sementara B-nya tadi 3, maka tinggal kita ganti sama dengan 18. A tetap 5 kali 3 itu 15 sama dengan 18. Sehingga A-nya menjadi 18 dikurang 15 dan A adalah 3. Nilai A dan B sama-sama 3. Sekarang kita cari suku ke-15 sesuai yang diinginkan di dalam soal tadi. Maka nilai U15 sama dengan A ditambah 15 dikurang 1 dikali beda. A-nya tadi 3, B-nya juga 3, tinggal kita substitusikan. 3 ditambah 15 dikurang 1 dikali 3. Sama dengan 3 ditambah 15 dikurang 1, 14 dikali 3. 3 ditambah 4 kali 3, 12. 3 kali 1, 3, tambah 1, 4, jadi 42. 3 ditambah 42 itu menjadi 45. Sehingga nilai U15-nya menjadi 45. Demikian untuk soal yang nomor 1, mudah ternyata tidak sesulit yang kita paham, yang kita bayangkan. Semoga adik-adik bisa paham dengan penjelasan ini, dan jika ada pertanyaan atau komentar atau mungkin hitung-hitungan kita yang kurang tepat, adik-adik bisa tuliskan di kolom komentar. Sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua, suatu tes masuk PTN perguruan tinggi negeri terdiri atas 120 soal. Jika jawaban benar skornya 4, salah negatif 1, kosong sama dengan 0. Jika Nadia mengerjakan 100 soal dan skornya 340, berapa yang dijawab benar? Nah, untuk ini kita lihat total soal awalnya, yaitu ada 120. Sementara si Nadia hanya mengerjakan 100, berarti otomatis yang tidak dikerjakannya itu ada 20 soal. Dari 120, yang dikerjakan itu hanya 100, sementara 20 soal kosong. Nah, untuk soal yang kosong ini tidak kita anggap atau kita abaikan saja. Kenapa? Sekalipun dia 20 soal kosong, toh nilainya juga akan tetap 0. Berarti 20 dikali 0 akan menjadi tetap 0. Jadi tidak akan ada pengaruhnya kepada nilai yang 100 soal tadi. Dan dari 100 soal ini, si Nadia ada benarnya dan juga ada salahnya. Sehingga untuk mencari jumlah benar dan salahnya dalam 100 soal ini, 100 soal dikerjakan, tapi kita tidak diberitahu berapa jawaban benarnya dan berapa jawaban salahnya. Sehingga kita perlu membuat persamaan. Kita misalkan jawaban benar itu dengan B, benar dengan B, kemudian salah itu S. Maka dari 100 soal, si Nadia ada benarnya, kemudian juga ada salahnya. Jadi, karena kita tidak tahu berapa benar dan berapa salahnya, maka dari 1 soal ini Nadia ada benarnya ditambah juga ada salahnya. Ini kita jadikan sebagai persamaan 1. Kemudian kita lanjut, tadi disebutkan bahwa skor yang diperoleh Nadia yaitu 340. Dari skor yang 340, ada di situ skor benarnya, kemudian dikurang dengan skor salahnya. Sehingga 340 ini sama dengan benar dikali 4. Kemudian, jika salah, maka akan dikali negatif 1. Ini S ya teman-teman. S dikali negatif 1, gitu.
Karena skor 340 ini sudah skor total dari soal yang 100 tadi, yang ada jawaban benarnya dan juga ada jawaban salahnya. Sehingga tadi disebutkan juga di soal kalau benar itu dikali 4 dan kalau salah dikali negatif 1. Maka 340 ini menjadi 4B, kemudian S dikali negatif 1 yaitu negatif S, sehingga di sini menjadi S seperti ini. Nah, ini kita jadikan persamaan kedua. Kemudian, untuk menentukan berapa jawaban yang benar, maka kita perlu mencari nilai B. Lagi-lagi di sini kita butuhkan metode eliminasi dan substitusi. Kita mulai dengan metode eliminasi. Eliminasi persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 kita tadi ada ini, 100 sama dengan B tambah S. Persamaan 2, 340 sama dengan 4B dikurang S. Tinggal kita buat kembali. B tambah S itu 100. Maka di sini kita tuliskan B ditambah S sama dengan 100. Kemudian 4B dikurang S 340. 4B dikurang S sama dengan 340. Di sini S-nya sama koefisien 1, maka tinggal kita selesaikan. Yaitu dengan cara menjumlahkan agar S-nya ini habis. 100 ditambah 340 itu menjadi 440. B ditambah 4B menjadi 5B. Untuk memperoleh nilai B, maka 440 kita bagi dengan 5. B sama dengan hasilnya adalah 88. Karena yang kita cari atau dari awal itu ada nilai B, bukan nilai S, maka ini bisa langsung menjadi jawaban akhirnya. Kenapa? Karena yang di soal itu ditanya tadi adalah jawaban yang benar, bukan jawaban yang salah. Jadi jawabannya benar dari 100 soal itu adalah 88 soal. Karena B itu sudah kita peroleh 88, dan ini sudah merupakan jawaban dari soalnya. Jika seandainya soalnya yang ditanya itu jawaban yang salah, maka angka 88 ini perlu kita substitusikan ke persamaan 1. Yang tadi ada B ditambah S sama dengan 100. Ini seandainya yang ditanya itu jawaban yang salah ya, bukan jawaban yang benar. Benar kita tadi ada 88, maka salah sama dengan 100. Sehingga S-nya menjadi 100 dikurang 88, S sama dengan 12. 88 ditambah 12, maka totalnya 100. Cocok dengan jumlah soal yang dikerjakan. Begitulah kira-kira jawabannya dan semoga bisa dipahami. Lagi-lagi, jika ada pertanyaan atau kesalahan dalam penjumlahan dan pengurangan perkalian pembagian pada video ini, adik-adik bisa menuliskannya di kolom komentar. Nanti sama-sama kita perbaiki. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.